42 itu bercerita tentang dosa orang kafir, ya, atau dengan secara keseluruhan dapat kita katakan manusia membutuhkan keselamatan. Juga selain dosa orang kafir, juga ada dosa orang Yahudi. Tentu kita tahu bersama bahwa dosa orang Yahudi adalah tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Lalu kita sampai kepada bab berikutnya, mulai bab 3, yaitu rencana penyelamatan Allah. Ajaran tentang pembenaran oleh rahmat. Ya, bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kebenaran disebabkan karena kita mendapat rahmat dari Tuhan. Juga di sini dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat 28 bahwa manusia itu diselamatkan kalau punya iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Lalu kenapa Rasul Paulus pada bab 4 menerangkan tentang, coba kita lihat, bukankah Bapak Abraham dibenarkan karena imannya? Nah, itu pada bab yang keempat. Ya. Lalu pada bab yang kelima, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang beriman tidak perlu takut. Ya, kenapa? Karena Allah selalu beserta kita, ya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu pada bab 5 selanjutnya ayat 12 sampai 21, Kristus telah mengembalikan yang jatuh. Maksudnya adalah manusia telah jatuh dalam dosa dan lewat kematian Yesus kita telah dikembalikan. Nah, sesudah itu pada bab 6 Paulus mengajar tentang hidup baru orang Kristen. Pada bab yang ke-6, manusia berdosa sudah dibenarkan. Sama karena lewat Yesus Kristus. Baru peran hukum dan ketidakmampuan melawan dosa. Jadi lewat hukum tetap tidak bisa melawan kemampuan orang untuk melawan dosa secara pribadi. Baru Rasul Paulus pun pada bab 8 itu tentang mengajarkan kepada semua orang tentang kehidupan di dalam roh. Bahwa orang yang sudah menjadi pengikut Yesus, dia itu harus hidup di dalam roh. Nah, sebaiknya kita membacanya. Karena ini termasuk perikop yang baik untuk kita ketahui bersama. Juga kalau kita belajar kitab suci, alangkah baiknya kita juga membaca kitab suci. Ya, teman-teman, mari bantu saya membaca kitab Roma bab 8 ayat 1 sampai 17. Ada yang menolong untuk membacakannya? Saya bacain, Pak. Oke, silakan Ibu. Hidup oleh roh. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ibu. Nah,
Sekarang kita coba melihat ya, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Teman-teman, yang saya masukin di sini itu berdasarkan terjemah Alkitab terjemahan baru 2. Ya, jadi ada sedikit kata-kata yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama. Ya, kita lihat dari ayat yang ke-1. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus mau mengatakan kepada mereka yang ada di Roma bahwa Allah tidak akan menghukum lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tetapi mungkin banyak orang bisa salah mengerti ya, bahwa kalau kita udah hidup bersama dengan Yesus berarti kita tidak ada penghukuman lagi nantinya. Ya, kenapa? Karena banyak di antara teman-teman atau mungkin di antara kita semua berpikir, kan saya sudah jadi pengikut Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah komuni, saya sudah mengaku dosa lewat sakramen tobat, saya pasti masuk surga. Nah, Rasul Paulus menjelaskan apa yang dimaksud dengan telah selamat karena percaya atau ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dari Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Tentu kita tahu bersama karena pada kitab-kitab sebelumnya dikatakan bahwa orang yang berdosa hukumannya maut, orang yang baik dia akan hidup kekal nantinya. Sebab ada apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sama seperti manusia yang berdosa. Untuk menghapus dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud hukum Taurat hidup menurut daging? Tentu kita tahu bersama bahwa menurut hukum Taurat, jika dia melakukan sesuatu kesalahan, dia cukup dengan melakukan satu upacara, persembahan, yaitu mungkin dengan korban bakaran maupun korban sajian, dan dia dianggap sudah diselamatkan atau sudah dihapus dosa-dosanya. Sedangkan menurut Rasul Paulus itu sudah berbeda. Kenapa? Karena Allah telah mengutus Yesus atau anaknya ya untuk menghapus dosa, yaitu menghapus dosa di dalam daging tersebut. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita dan tidak kita hidup lagi menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Teman-teman, banyak dari kita mungkin masih berpikir, bagaimana sih cara hidup dalam roh? Bagaimana cara hidup dalam daging? Sebenarnya Rasul Paulus itu sudah secara rinci menerangkan itu di dalam kitab Galatia atau dalam surat dia kepada jemaat di Galatia. Ya, ada di dalam kitab surat jemaat Galatia bab 5 ya teman-teman ya. Bab 5 mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu, yaitu bab 5, yaitu mulai ayat yang ke-18. Ya, bab 5, mulai ayat yang ke-18 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti sejalan dengan apa yang kita baca tadi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri,
percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagaimananya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti telah yang kulakukan dahulu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya orang-orang Taurat dulu itu asal mereka berbuat dosa, mereka cukup dengan melakukan persembahan atau korban bakaran. Ya, bahwa lanjutnya bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa siapa yang hidup menurut kedagingan pasti tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Baru pada ayat 22 beliau menambahkan, namun buah roh adalah, jadi hidup yang dikuasai oleh roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dan juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, jadi teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa bagaimana cara hidup menurut roh dan bagaimana cara hidup menurut daging. Kenapa? Kalau kita hidup menurut daging, kita tidak punya kesempatan untuk kerajaan Allah. Kalau kita hidup dalam roh, pasti kita punya kerajaan Allah. Kita lanjut pada ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruhan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, kita tahu bersama. Tadi kita baca yang ditulis di dalam Galatia bab 5 bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah maupun apa yang menjadi ajaran Yesus. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ini sebenarnya teman-teman adalah satu peringatan bagi saya dan bagi kita semua. Ya. Pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kalau saya hidup mengikuti keinginan daging, berarti saya tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Melainkan saya harus hidup dalam roh. Ya, maksudnya hidup sesuai dengan keinginan roh. Kenapa? Karena memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Karena roh Allah tinggal bersama kita. Kita tahu bersama bahwa ketika kita dibaptis, kita sudah disertai oleh roh Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maksudnya sederhana teman-teman. Kalau kita memang sesudah dibaptis kita punya Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang kita melupakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kita tidak membuat Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita memilih untuk hal-hal yang tidak berkenan. Nah, mereka yang tidak memiliki Roh Kristus, pasti dia bukan milik Kristus. Nah, teman-teman, sebenarnya ini adalah bahan renungan untuk saya dan untuk kita semua, bahwa marilah kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita hidup menurut daging? Apakah hidup kita menurut Roh Kudus? Apakah kita ini punya Kristus atau kita ini bukan punya Kristus? Nah, ini merupakan bahan renungan yang dapat teman-teman renungkan nanti ya. Dan bisa kalau kita tahu kita berada di sana, baiklah kita berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan
oleh karena pembenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, maksudnya roh Allah atau roh kudus dari antara orang mati, tinggal di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi maksudnya gini, Yesus kan telah bangkit, berarti kita juga akan dibangkitkan. Kenapa? Karena roh Allah ada bersama kita. Saudara-saudara, kita adalah orang yang berutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sebenarnya berutang, tapi bukan berutang kepada memang kita berutang, tetapi kita bukan berutang kepada daging, tetapi kita berutang kepada roh. Ya, kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita dari kuasa maut dosa. Lanjutnya pada ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Teman-teman, maksudnya sebenarnya sederhana, yaitu gini. Di dalam hidup, ya, jika kita mau melakukan sesuatu atau kita mau memutuskan sesuatu, selalu ada mana yang akan saya pilih. Pilih menurut daging atau pilih menurut roh. Pilih menurut daging maksudnya pilih menurut apa yang bisa menguntungkan saya, teman-teman saya, kelompok saya, dan sebagainya. Sedangkan menurut roh yaitu yang berguna bagi sesama dan semuanya. Nah, kalau kita melakukan itu, kita akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan nyata, kita banyak kali suka bilang, Bapa, tolong saya. Di dalam doa Bapa kami yang ada di surga. Berarti saya dan teman-teman sekalian adalah anak Allah. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, makanya kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh roh Allah. Atau kita mulai belajar melatih diri kita agar supaya kita dipimpin oleh roh Allah. Tentu apa yang dimaksud? Lewat perbuatan-perbuatan nyata. Seperti tadi yang kita baca pada surat kepada jemaat di Galatia mulai ayat 22. Mungkin teman-teman bisa mengulang kembali, ya, membuka lagi Alkitab Galatia bab 22. Itu adalah hidup menurut roh atau sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa teman-teman kita harus hidup sesuai kehendak Allah? Karena di dalam Injil, Yesus sendiri mengatakan bahwa, ya, dalam Injil Matius bab 7, kalau saya tidak salah ingat, ayat 21, bukan mereka yang berteriak-teriak memanggil namaku masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, tentu kita harus sadar apa yang dimaksud memanggil namaku. Ya mungkin lewat doa, lewat permohonan, dan sebagainya. Tetapi yang dituntut di sini adalah agar supaya bisa masuk kerajaan surga adalah melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu apa? Yaitu apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Nah, apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus adalah untuk melengkapi apa yang ada di dalam ajaran-ajaran Yesus. Nah, lanjutnya teman-teman, pada ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Ya teman-teman, kita tahu sendiri semua bahwa kita berani menyebutkan Bapa, ya Aba atau Bapa, ya Bapa, karena kita disertai oleh Roh Kudus, karena kita ya sudah mendapat Roh ya yang menjadikan kita adalah anak Allah. Roh itu berseksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi tentu kita tahu bahwa roh kita dan roh Allah itu sama. Tetapi ada beda dikit teman-teman ya. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman ingat di dalam kitab Kejadian ya bab 2, ketika Allah menjadikan manusia, dia menghembuskan rohnya atau ruahnya, yaitu roh kehidupan kepada manusia, dan manusia itu menjadi hidup ya. Jadi roh itu yang dianggap yang harus bersama-sama memuliakan ya. Kenapa? Bersama-sama dengan roh tersebut kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah ini seperti sekarang ya. Jadi kalau ada orang tua mau pergi atau sudah tua, dia meninggalkan hartanya kepada siapa? Tentu kepada anaknya, ahli waris ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Nah, janji Allah apa teman-teman? Janji Allah dapat kita baca nanti dalam Efesus bab 1 ya. Nah, situ kita bisa melihat berkat-berkat apa yang kita dapat. Nah, antara lain yaitu apa? Kita mendapat pengampunan dosa, kita mendapat surga dan sebagainya. Ya. Yang akan menerimanya bernama bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menerima bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, kenapa di sini ada kata-kata jika kita menderita bersama-sama dengan Dia? Kita harus ingat teman-teman bahwa surat ini ditulis pada waktu zaman dahulu, ketika pemerintahan Romawi itu sangat kejam. Nah, dia sangat tidak suka terhadap pengikut Kristus, dan dia banyak membuat orang-orang Kristen atau pengikut Kristus menderita. Lewat mana? Ya lewat tindakan fisik, penangkapan dan sebagainya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa jika kita menderita bersama dengan Yesus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, pertanyaan kita, apa sekarang ini kita juga bisa menderita? Ya mungkin aja. Ada orang yang mengalami sakit, ada orang yang mengalami kesusahan dan sebagainya, dicemooh, dicaci, dimaki, ya, dan dianggap, dan itu adalah suatu penderitaan. Kenapa? Karena dia mengalami tersebut karena dia percaya kepada Yesus. Tetapi selama kita masih tetap beriman bersama Yesus, kita menerima penderitaan tersebut bersama Yesus, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kita udah sampai kepada jam 8, kita istirahat bentar ya, Pak Greg. Iya, baik Pak Bobi, kita istirahat dulu ya kalau gitu. Ya, biar mereka yang mau ke WC atau mau minum atau apa silakan ya. Oke, baik Pak. Saya stop share sebentar ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, Bro and Sis, kita akan break sejenak. Sambil break, saya akan menginformasikan bagi Bapak Ibu, Bro and Sis yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pelayanan dari seksi kerasulan Komisi Kerasulan Kitab Suci Dekanat Barat, bisa mengirimkannya ke rekening BCA 372-028-3131 atas nama Leong Fonsin atau Stefani Aditya Farna. Persembahan kasih ini akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dekanat Barat, khususnya dalam kerasulan Kitab Suci. Baik, ada juga beberapa buah pengumuman.
Pengumuman yang pertama, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 akan ada seminar berupa sarasehan Deuterokanonika yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Susanto PR. Seperti yang kita tahu di Bible Learning with Father Joseph ya. Temanya adalah Deuterokanonika, diadakan di hari Minggu tanggal 10 September 2023 di Aula Gereja Santo Vincentius Palotti, Dadap, Tangerang. Biaya pendaftaran hanya 50.000 sebagai pengganti snack dan lunch. Dapat menghubungi atau mengisi link seperti yang tertera pada layar dan akan dibagikan di WAG kursus Kitab Suci Dekbar 2. Pengumuman berikutnya adalah undangan untuk menghadiri misa konselebrasi pembukaan konferensi Katolik Tuli Asia 2023 bersama Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo Projo di Gereja Katedral Jakarta hari Jumat tanggal 8 September. Berarti lusa ya. 8 September 2023 jam 3 sampai selesai. Bagi yang ingin ikut mendaftar, bisa menghubungi WhatsApp yang tertera pada layar, dan informasi akan kami bagikan juga di WAG Kursus Kitab Suci Dekanat Barat. Demikian pengumuman, terima kasih, dan kita menunggu Pak Bobi untuk melanjutkan pengajaran. Oh ya, satu lagi, apabila bagi yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan Q&A di kolom chat, ataupun menjapri langsung ya lewat chat ke petugas Q&A yang bernama Q&A. Baik, demikian pengumuman. Terima kasih. Recording in progress. Oke, baik. Pak Bobi, apakah sudah siap melanjutkan pengajaran hari ini? Iya Pak Glenn, kita lanjut dikit ya. Oke, baik. Silakan. Lagi ya yang tadi. Sudah teman-teman bacaan sedikit sederhana, yaitu pada bab 8 ayat 1 sampai 17.
Sebenarnya ini adalah bagaimana cara hidup saya dan teman-teman sekalian sebagai pengikut Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa saya dan teman-teman sekalian itu sudah ada Roh Allah. Makanya kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah tentu ada syaratnya, yaitu kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah, agar supaya kita segala perbuatan kita ya sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Tentu dengan melakukan hal tersebut kita akan disebut anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak kita tentu akan menjadi ahli